Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Saya berkuliah di Universitas Islam Malang. Di sini tugas yang saya lakukan adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan produksi olahan manisan tomat. Adapun latar belakang dari usaha ini adalah kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mengetahui manfaat serta kandungan yang ada pada tomat, terutama di daerah saya sendiri yaitu Seruyan, Kalimantan Tengah. Di daerah saya sangat cocok untuk membudidayakan tanaman tomat. Akan tetapi, masyarakat di daerah setempat kurang berminat untuk membudidayakan dan mengolah tanaman tomat tersebut, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan juga minat dari masyarakat. Oleh sebab itu, saya akan mendirikan usaha yang menggunakan tomat, yakni dengan membuat olahan makanan manisan tomat. Selain itu, saya juga berharap bisa merubah pandangan masyarakat setempat agar tidak memandang sebelah mata makanan yang berasal dari tomat. Meskipun harganya yang relatif murah, akan tetapi tomat memiliki kandungan yang baik untuk tubuh. Dengan mengolah tomat dengan baik, maka kandungan yang ada pada tomat akan kita dapatkan. Selain itu juga, dengan mendirikan usaha ini saya dapat memanfaatkan buah tomat dengan baik, dan saya mampu menciptakan peluang bisnis atau usaha untuk diri sendiri dan tentunya untuk orang lain. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari usaha produk manisan tomat. Visi yang pertama yaitu mewujudkan produk manisan tomat yang terkenal dan inovatif dengan membuat produk yang unik serta berkualitas bagi konsumen. Yang kedua, memberikan kepuasan konsumen yang menyukai suatu produk cemilan dengan sentuhan inovasi baru. Yang ketiga, memunculkan suatu produk olahan manisan tomat dengan inovasi baru yang berbeda dengan manisan buah yang sudah ada. Adapun misinya yang pertama, menggunakan tomat sebagai bahan baku utama produk. Yang kedua, mengutamakan kepuasan dan kebersihan isi produk maupun kemasan produk. Yang ketiga, mengutamakan kualitas produk. Yang keempat, harga terjangkau. Yang kelima yaitu memperkenalkan produk olahan manisan tomat dengan menggunakan bahan baku yang sederhana. Selanjutnya yaitu proses produksi. Pertama-tama, siapkan alat dan juga bahan. Di sini alat yang saya gunakan yaitu ada piring plastik, wajan, sutil, baskom, mangkok kecil, mangkok sedang, sendok makan, dan juga pisau. Kemudian, bahan-bahan yang saya gunakan yaitu ada 1 kg tomat, 5 batang kayu manis, 100 ml air kapur sirih, dan juga gula pasir. Pertama-tama, siapkan buah tomat yang segar, kemudian cuci buah tomat terlebih dahulu, seperti ini ya teman-teman. Kemudian, tomat dibelah menjadi 2 bagian. Nah, setelah tomat kita belah, sekarang tahapan selanjutnya, kita akan memisahkan bijinya. Bisa menggunakan sendok kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah itu, masukkan lagi tomat ke dalam air bersih dan lakukan tahapan ini sampai semua tomatnya ini terpisah dari biji-bijinya. Kemudian, tomat akan kita cuci sekali lagi agar benar-benar bersih dari biji-bijinya, teman-teman. Kemudian, tahap berikutnya adalah pemberian kapur sirih ke dalam sebaskom air seperti ini. Lalu, kemudian tomat-tomat tersebut akan kita rendam di dalam air kapur sirih selama kurang lebih 2 jam atau lebih ya teman-teman. Kemudian, untuk biji-biji tomat yang tadi adalah bagian yang paling banyak mengandung vitamin C. Bisa kita gunakan untuk jus, bisa juga digunakan untuk masker, atau bisa digunakan untuk benih kembali. Di sini saya akan menggunakan biji tomat untuk benih kembali. Selanjutnya, kembali lagi ke tomat.
Ini adalah tomat yang sudah saya rendam selama kurang lebih 2 jam dengan menggunakan air kapur sirih. Setelah direndam, kemudian cuci tomat hingga bersih dan selanjutnya ditiriskan kembali. Kemudian, setelah itu panaskan wajan, lalu masukkan tomat yang sudah ditiriskan. Kemudian, setelah itu masukkan gula. Di sini saya menggunakan 250 gram gula untuk 1 kg tomat yang sudah dibuang isinya. Kemudian, tomat ini kita aduk-aduk terus sampai gulanya mencair dan tomatnya ini mengeluarkan air. Kemudian, akan kita tunggu airnya hingga surut, sehingga meninggalkan gulanya saja. Nah, ini ya teman-teman, sekarang tomatnya ini sudah mulai mengeluarkan air dari tomatnya itu sendiri. Nanti akan kita masak sampai airnya surut dan menyisakan gulanya saja. Nah, sekarang sudah semakin kental. Kita masak sebentar lagi sampai benar-benar tomatnya kering. Kemudian, setelah tomatnya sudah mulai mengering, kita bisa masukkan 5 batang kayu manis. Kemudian, setelah tomat dan juga air gulanya sudah mengental, sekarang tomat sudah bisa kita angkat dan ditaruh di dalam piring. Sekarang tahapan berikutnya adalah pengeringan. Nah, sekarang tomatnya saya taruh di atas nampan agar lebih mudah untuk proses pengeringan. Sekarang adalah tahapan penjemuran. Penjemuran manisan tomat bisa dilakukan selama kurang lebih 2 hari, agar manisannya bisa kering dengan sempurna. Nah, ini dia teman-teman produk olahan manisan tomat yang sudah dijemur kurang lebih selama 2 hari. Sekarang tomat sudah kering dengan sempurna, sehingga sekarang tinggal proses pengemasan. Selanjutnya untuk tenaga kerja dari usaha ini sendiri, yang pertama pemilik usaha. Sebagai seorang pemilik, pasti akan memiliki berbagai tugas, bukan hanya menjadi penanggung jawab atas kegiatan yang terjadi selama usaha ini berjalan. Melainkan sang pemilik juga bisa membantu tugas-tugas lain seperti pada bagian produksi atau bagian pemasaran. Yang kedua, bagian produksi. Pada bagian ini, pemilik menempatkan 2 karyawan dan membagi tugas menjadi 2 bagian. Yang pertama, yakni pembeli bahan baku dan juga memantau persediaan bahan baku. Kegiatan tersebut merupakan tugas dari bagian produksi pertama. Sedangkan yang kedua, tugasnya adalah proses pembuatan manisan tomat, mulai dari tomat mentah sampai tomat tersebut menjadi manisan tomat. Yang ketiga adalah bagian pemasaran. Tugas utama dari bagian pemasaran adalah memasarkan langsung kepada konsumen, termasuk melakukan berbagai promosi, agar membuat konsumen berminat untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang perusahaan kami tawarkan. Setelah itu mencari partner, kerjasama, dan memperluas jaringan pemasaran. Selanjutnya yaitu proses pemasaran. Adapun target dan juga segmentasi pasar dari usaha ini, pada umumnya manisan tomat target pemasarannya untuk ke semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa sekalipun. Alasannya, karena kami merasa semua kalangan atau semua orang suka dengan manisan. Selain itu, manisan tomat ini bisa menjadi makanan cemilan saat kita bersantai. Untuk segmentasi pasarnya, pertama kali perusahaan kami akan memasarkan produk ini ke wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah terlebih dahulu. Karena faktor modal yang masih terbatas, produk manisan tomat ini akan kami jual secara online maupun secara langsung kita jual ke konsumen. Untuk menarik para konsumen,
Perusahaan kami menawarkan promosi yaitu beli 3 gratis 1. Dengan adanya promosi seperti perusahaan kami berharap supaya banyak para konsumen yang membeli. Apabila mereka suka dengan produk kami, maka mereka akan membeli lagi produk manisan tomat yang kami buat. Adapun siklus dari daur hidup produk olahan manisan tomat berada di tahap pengenalan. Siklus daur hidup produk olahan manisan tomat yang saat ini dijalankan adalah tahap pengenalan. Karena usaha manisan tomat ini baru direncanakan sehingga siklusnya baru berada di tahap pengenalan. Adapun saran untuk perusahaan usaha produk olahan manisan tomat adalah untuk memaksimalkan keseluruhan strategi pemasaran pada tahap pengenalan agar dapat beralih menuju ke tahapan selanjutnya, yang merupakan puncak dari tahapan produk life cycle dengan memperbanyak promosi untuk membangun referensi merek dan juga memaksimalkan jangkauan informasi produk serta selalu memberikan inovasi-inovasi baru untuk produk agar lebih berkembang. Sekian untuk video hari ini. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.